Yang selalunya kita bersemangat kepada beliau, di hari akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, baiklah kita masuk di acara yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin disilakan berdiri. Founder Ketua Komunitas Ummu Soleha beserta jajaran kepengurusannya, kami silakan diiringi dengan sholawat. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah dia kepengurusan yang ada di komunitas Ummu Soleha. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bertemu dengan ibu-ibu di sini. Inilah pengurus yang setiap saat bekerja tanpa pamrih untuk mensukseskan acara Milad KUS yang kedua tahun 2026 dan bekerja setiap waktu di Masjid Ar-Rahman. Mungkin Ibu ada yang kenal yang tidak, inilah dia wajah-wajah bunda-bunda kita yang telah membantu untuk mensukseskan dan memajukan komunitas Ummu Soleha di bawah pimpinan Ibunda yang kita cintai, Ibunda Yuniarti Sikumbang. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan buat kita semua juga. Acara selanjutnya penyerahan sertifikat kepada panitia-panitia dan pengurus yang terlibat di acara tasawuran Milad Komunitas Ummu Soleha yang kedua pada tanggal 21 Mei tahun 2026 diserahkan oleh Ibunda kita Ibu Yuniarti Sikumbang kepada seluruh pengurus. Disilakan.
Dilanjutkan dengan foto bersama. Ringkus, ada yang foto ambil dari ringkus apa? yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Laporan Ketua Pelaksana Tasawuran Milad Gus yang kedua tanggal 21 Mei tahun 2026 yang akan disampaikan oleh Ketua Komunitas Umus Soleha Ibunda kita Ibu Yuniarti Sikumbang. Kepada Ibu disilakan. Yang malas jawab salam tak masuk surga. Tapi tadi semangat nampaknya masuk surga semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertamanya awalnya kami cuma pengajian 1 kali dalam sebulan, Ustaz. Sekarang alhamdulillah hampir 10 kali dalam sebulan, Ustaz. Di semua kegiatan di Masjid Ar-Rahman, pengajiannya 2 kali, tahsinnya 4 kali, dan membaca surat Al-Kahfi berjamaah setiap hari Jumat. Itu setiap hari Jumat. Apalagi Bu? Itu ya 10 kali lah berarti yang wajib itu ya, Ustaz. Jadi saya sebagai mewakili komunitas Umus Soleha sangat berterima kasih yang telah menerima kami gitu, Ustaz, dengan gratis semuanya ya Bunda. Kita belajarnya di tempat yang adem, dingin, di aula, di masjid yang juga tenang dan bersih. Pokoknya semuanya luar biasa. Dan acara kita ini terselenggara karena dukungan dan support yang penuh dari Ustadz Ketua Masjid Ar-Rahman, Ustadz Dr. Muhammad Subli. Jadi yang saya hormati juga di sini Ibu Penasehat, Ibu Dr. Randa Raja Samsida, beserta kepengurusan Majelis Komunitas Umus Soleha dan ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Alhamdulillah Bunda, komunitas Umus Soleha ini sudah berjalan selama 2 tahun, yang mana programnya yang paling kita utamakan itu Jumat Berkah. Jumat Berkah yang seperti ibu-ibu lihat
kita itu langsung ke rumah anak-anak yatim. Mungkin ada sebagian anak-anak yatim kami di sini cuma 2 orang yang baru datang ya Bun. Oh 3 orang bersama anak ya 3 orang. Ya bolehlah nanti diwakilkan saja sama yang lain. Kelihatan. Jadi saya sebagai ketua komunitas Ummu Sholehah memberikan semoga majelis komunitas Ummu Sholehah ini bermanfaat bagi banyak orang khususnya Pekanbaru pada umumnya. Amin. Semoga kita juga semua bunda istiqomah ya Bun. Di sisa umur kita tetap mempergunakan waktu-waktu yang kita tidak tahu bunda, entah besok, entah lusa, yang pasti kita semua akan kembali. Saya ulang lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bunda-bunda ketua komunitas KUS, pengurus KUS, penasehat, bunda-bunda lintas komunitas yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, ketua-ketua komunitas dan semua keluarga besar, semua kita yang hadir dalam kesempatan yang mulia ini, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Kami doakan semoga bunda kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah. Dan Amin. kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita semua kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rumah tangga kita semoga Allah jadikan rumah tangga dan sakinah, mawaddah warahmah. Bahagia kita berkekalan sampai ke surganya Allah taala. Anak-anak kita semoga Allah jadikan anak-anak yang soleh lagi soleha. Amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda yang sedang mencari menantu, semoga Allah pertemukan kelak dengan menantu yang soleh, anak orang kaya, CEO di perusahaan yang besar, korban-korban rajinnya Pak. Habis dia menikah, dibawanya bunda beribadah ke tanah suci, dibawanya naik haji. Amin ya rabbal alamin. Panjang doa saya, doa terakhir yang agak kuat, aminnya nampaknya. Masya Allah. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala atas segala karunia yang Allah curahkan kepada kita semua. Banyak-banyak kita ucapkan Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk kekasih kita baginda dan mulia Nabi Muhammad SAW. Sama-sama kita bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashrifil zalimin bizzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashrifil wa
sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Kantong sehat? Alhamdulillah. Kantong ini nggak penting soal. Memang dunia ini urusan yang kedua. Kata orang tidak usah dipikirkan dunia, tak bisa dipikirkan harta, karena harta katanya tak dibawa mati. Tapi kadang-kadang kalau tak ada rasa, bawaannya mau mati aja di Kan ada duit. Bunda yang semestinya menyampaikan tausiah pagi ini itulah fotonya Ustaz Dr. Haji Maufiro MA. Beliau itu guru saya, terlebih dalam bidang Al-Quran. Jam 8 tadi saya dapat telepon dari Bunda Yuni karena berhubung Ustaz Maghfirah, kalau tak salah laporan dari Bunda, ternyata beliau ada pelantikan, jadi tak bisa datang ke sini pagi ini. Kemungkinan bisanya kalau tak salah jam 11 atau jam berapa baru dia bisa hadir. Maka kemudian saya ditelepon sama Bunda Yuni. Maka Bunda tentu tak kalah sama ilmunya guru dengan murid. Mungkin Bunda sudah terbiasa melihat burung beo yang indah, lalu kemudian nampak burung pipit. Maka tentu ini sangat jauh perbedaannya. Tapi tadi saya bilang juga sama Bunda Yuni, daripada kosong tak ada yang tausiah, insya Allah saya berkenan Bunda, insya Allah jam 9 saya hadir, saya bilang. Lalu kemudian saya mohon maaf juga kepada Bunda yang keduanya. Yang pertama tadi, satu saya minta maaf karena tentu ilmu saya tak ada apa-apanya dibandingkan dengan guru saya. Lalu kemudian yang kedua, semestinya saya di atas tapi saya di bawah. Ini ceritanya hari Selasa kemarin saya berkuda di Okura. Pas lagi kencang-kencangnya berkuda, tiba-tiba kuda yang di belakang ini maju lalu nyepak-nyepak kuda saya. Akhirnya jatuhlah saya, jatuh. Ini sebenarnya sudah pernah patah juga, dipatah 3 itu berkuda sebelah kanan ini. Jadi kemarin itu jatuhnya juga cuma agak sakit juga. Lalu kemudian yang agak sakit itu lutut saya yang sebelah kiri ini. Alhamdulillah ini sudah agak mendingan. Saya kira kalau dari agak jauh memang saya pakai tongkat, tapi kalau ke atas ini insya Allah saya bisa. Nah itulah kondisinya Bunda. Saya mohon maaf karena kalau mau duduk di atas saya bisa insya Allah. Tapi karena Bunda disuruh saya duduk di bawah, saya ngikut apa kata oma saya. Nah Bunda dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin Bunda, saya pun tak bisa lama-lama karena nanti jam 11 saya juga ada keperluan. Jadi mungkin target saya bilang sama Bunda ini tadi, Bunda izin saya jam setengah 11 pamit ya Bunda, saya bilang. Sekarang sudah jam 10 lewat 22. Jadi memang ikan sepat, ikan gabus semakin cepat semakin gabus. Materi sudah saya siapkan Bunda. Inilah materi saya ini. Kalau menengok materi yang saya siapkan, waktunya lebih kurang 3 jam ini. Tapi saya coba dikirim aja nanti Bunda ya. Baik. Di acara kita Maulid yang kedua ini, karena tadi selalu saya mendengar manfaat itu yang diulang-ulang pas di slide yang ditayangkan Bunda tadi. Maka saya ingin menyampaikan materi saya menjadi orang-orang terbaik, menjadi orang-orang terhebat. Itu materi kita Bunda. Menjadi orang-orang terbaik, menjadi orang-orang terhebat. Nah Bunda yang kami muliakan, tolak ukur baik itu apa? Ini perlu kita selesaikan dulu. Tolak ukur baik itu apa? Tolak ukur buruk itu apa? Kalau baik kata banyak orang, pastikah itu baik? Belum tentu. Insya Allah. Jawaban-jawaban yang memang lagi lapar betul depannya. Ada yang pas saya nengok langsung. Bunda kita belajar santai Bunda. Yang mau makan
silakan makan, yang mau minum silakan minum, santai aja. Mau udah sambil berbaring pun tak apa. Tadi saya tengok, saya baru assalamualaikum, ada yang sudah tidur nampak. Tak apa-apa, nikmati ngaji, dinikmati pula. Buat diri kita nyaman, buat diri kita tenang. Bunda, saya tak pernah marah kalau ada orang tidur di dalam kajian saya. Apa yang kita marah? Karena memang dalam pembacaan saya juga ada satu hadis Nabi mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah satu kaum mereka berkumpul. Kalau kita mungkin di komunitas, tidaklah satu komunitas mereka berkumpul. Macam kita ini sedang berkumpul. Ketika mereka berkumpul, apa yang mereka lakukan? Yatluna kitab Allah, mereka baca kitabullah. Itu bunda siapa tadi yang membaca surah Al-Baqarah? Mana bundanya? Bunda baca. Berkumpul lalu dibacanya kitabullah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mereka kaji kitabullah, mereka dalami hadis-hadis Rasulullah. Illa nazalat alaihimus sakinah. Di saat orang itu mengkaji kitabullah, mendalami hadis-hadis Rasulullah, nazalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan kepada mereka itu sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Ta'ala. Wa hafathumul malaikah, mereka dinaungi oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indahu, lalu kemudian mereka itu namanya disebut-sebut Allah Ta'ala. Kita ini sekarang minimal 4 yang kita dapatkan. Berapa bulan? 4. Satu, nama kita disebut Allah. Acara besar, datang bupati sampai presiden, lalu pas sambutan disebutnya nama kita. Senang tak kita bulan? Senang, pakai bangit malah. Tapi sekarang ini yang menyebut-nyebut kita siapa? Allah. Bukan bupati, bukan presiden, tapi yang menciptakan bupati, presiden, menciptakan semuanya. Siapa dia bulan? Allah. Allah senang kepada kita nih bulan. Lalu kemudian dinaungi oleh malaikat. Mana dinaungi oleh malaikat? Kita didoakan oleh malaikat. Apa doa malaikat untuk kita? Allahumma ghfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunkanlah dosa orang itu ya Allah. Warhamhu, dan rahmati mereka itu ya Allah. Sekalipun bunda ini wajah-wajah yang tak ada berdosa, tapi tetap didoakan oleh malaikat. Alhamdulillah. Lalu kemudian mendapatkan curahan rahmat. Bunda kata Nabi, kamu tak masuk surga karena amalmu. Kamu takkan masuk surga karena amal. Sahabat balik bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga tak masuk surga karena amalmu wahai Rasul? Ya aku tak juga masuk surga dengan amalku. Lah terus bagaimana kita bisa masuk surga itu wahai Rasul? Kata Nabi, kau akan masuk ke dalam surga ketika mendapatkan curahan rahmat dari Allah Ta'ala. Salah satu tempat turunnya rahmat di mana? Di majelis ilmu. Majelis ilmu. Majelis ilmu. Maka beruntung kalau kita punya suami namanya Pak Rahmat. Pak Rahmat. Dan kemudian tak kalah pentingnya ini yang saya katakan tadi, sakinah. Allah akan turunkan sakinah. Sakinah itu apa? Ketenangan. Saking tenangnya orang dalam majelis ilmu sehingga banyak yang tidur dalam majelis ilmu. Makanya saya tak mau mengganggu kalau ada bunda-bunda yang tidur. Saya biarkan saja. Kenapa? Sedang mendapatkan apa tadi? Sakinah. Ketenangan. Orang sulit tidur. Sekarang bisa tidur. Orang sulit tidur itu bukan biasanya karena banyak pikiran, karena stres. Karena apa? Stres, banyak pikiran. Bunda badan nak kebaring jam 10, tiba-tiba bapak bangun jam 2. Mama kok belum juga tidur? Kenapa? Kepikir anak kita di rantau seberang, bagaimana pergaulannya, bagaimana makannya. Tidak bisa tidur karena banyak pikiran. Tapi coba ketika hadir dalam majelis ilmu, bunda, Masya Allah, baru aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pengertian
taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tapi tidak pasti. Karena anak-adik mahasiswa 30 orang. Berapa orang? 30 orang. Cabut 20 orang. Tinggal 10. Lalu katanya suara terbanyak. Ini kadang-kadang bahayanya demokrasi ini benar. Suara masyarakat, suara banyak, suara Tuhan katanya. Padahal Allah sudah katakan wa in tuti' aktsara fil ardi la yudilluka an sabilillah. Kalau engkau dengar cakap orang banyak, maka cakap mereka itu bisa-bisa membuat engkau jauh dari jalan Allah. Maka pada akhirnya apa Bunda? Berkawan dengan orang baik, kau akan malu berbuat buruk. Berkawan dengan orang yang tak baik, engkau akan malu untuk berbuat baik. Coba ulang sama-sama Bunda. Berkawan dengan orang yang baik, kau malu untuk berlaku yang buruk. Sebaliknya, Berkawan dengan orang yang buruk, ulang lagi Bunda. Berkawan dengan orang baik, engkau akan malu berbuat buruk. Berkawan dengan orang yang buruk, engkau akan malu untuk berbuat baik. Coba Bunda sama-sama 1, 2, 3 yang bisa boleh langsung pulang. Berkawan dengan orang yang baik, engkau akan malu berbuat buruk. Berkawan dengan orang yang buruk, engkau akan malu berbuat baik. Dan dia juga tak pernah bosan, tak pernah menyerah untuk mengajak kepada Kebaikan. Hah? Ulang lagi. Orang yang terbaik itu siapa? Orang yang tak pernah berhenti, tak berhenti pernah bosan untuk mengajak kepada kebaikan. Lalu kemudian juga tak pernah henti, tak pernah menyerah mencegah daripada Kemungkaran. Keburukan. Lelah boleh, menyerah jangan, Besti. Jadikan status nanti Bunda. Lelah boleh, menyerah jangan. Kus tak boleh menyerah, lelah boleh. Siapa yang tak lelah? Diputar tadi macam-macam video, kajian seminggu 10 kalau saya tak salah. Ada tafsirnya, ada datang ke mana tadi? Ke panti-pantinya, lalu kemudian ada al-kahfinya. Ini akan melelahkan. Macam sukses acara seperti sekarang ini bukan sesuatu hal yang mudah. Ini berat. Berapa hari persiapannya ini Bunda? Bukan sehari, bulan hitungannya. Lelah boleh, menyerah jangan. Wabillahi
Ustaz.